Oke, kenalin dulu, ini namanya Ustadz Wahid, orang yang biasa-biasa saja dan belum terkenal. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Sebenarnya kalau sekarang ini orang belajar bahasa Arab itu lebih untuk menguatkan kelas sosial sebenarnya. Kalau dulu-dulu di awal-awal Islam itu bahasa Arab itu di samping menjadi bahasa agama, tapi dia juga menjadi bahasa ekonomi. Karena bagaimanapun juga bangsa Arab itu adalah eh, dia kuat di perdagangan. Sehingga orang luar Arab ini dia juga harus belajar bahasa Arab untuk bisa berdagang di Arab. Nah, tapi kalau sekarang karena Arab itu sudah tidak terlalu menjadi pemimpin peradaban dunia, jadi bahasa Arab itu menjadi penting bagi orang-orang Islam atau orang luar Islam yang ingin mempelajari Islam. Itu urgensi daripada belajar bahasa Arab. Atau orang-orang ingin memperdalami naskah-naskah keislaman, Orang sejarah. termasuk pemikiran, sejarah dan lain sebagainya lah. Pemikiran yang mendasar sebenarnya di dalam bahasa Arab dibawa kepada ranah filsafat itu apa? Sehingga orang tertarik nih belajar bahasa Arab. Kalau kita lihat perkembangan sejarah filsafat, sebenarnya filsafat Yunani itu susah untuk diterjemahkan oleh orang lain sampai pada masa kemajuan orang-orang Islam. Jadi yang mampu menerjemahkan filsafat Yunani ini menjadi bisa dipahami oleh manusia itu orang Islam. Ketika masuk fase itu, maka orang-orang harus bisa bahasa Arab karena kitab-kitab ulama-ulama ini ditulis dalam Arab. Misalnya siapa namanya tokoh yang pertama ya filsafat Islam itu, lupa saya namanya, itu dia yang mampu menerjemahkan filsafat Yunani. Nah, karena teks filsafat Yunani itu adalah tidak terlalu mudah dipahami. Jadi setelah diterjemahkan oleh orang Islam ini melalui bantuan filsafat bahasa, sebenarnya antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam itu sebenarnya dua hal berbeda. Ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Karena kalau filsafat Yunani itu dia berangkat daripada fenomena-fenomena alam. Tapi kalau filsafat Islam itu dia berangkat dari bahasa. Orang Islam ini berpikir untuk menguasai filsafat karena ada kebutuhan untuk memahami wahyu teks-teks wahyu ini. Jadi logik-logik Al-Quran itu perlu dijelaskan, perlu dikonsepkan secara matang sehingga akan membantu orang untuk memahami alur daripada pikiran Tuhan lah. Kita bisa bilang seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab sebelum kembali ke filsafat itu, kalau dalam bahasa Arab itu apakah ada tingkatan bahasa atau grammar? Mungkin yang saya tahu nahwu sarf gitu. Kalau dalam bahasa Arab sendiri, Bahasa Arab ini dia kalau sekarang ya, sebenarnya banyak lahjah, banyak dialek bahasa Arab. Sehingga antar suku itu dia mempunyai ragam bahasa tersendiri. Bisa logatnya, bisa daripada kosakatanya. Tetapi setelah makanya di dalam Al-Quran itu banyak kiroat. Sebenarnya itu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa suku ini. Sehingga baru pada masa ulama-ulama berikutnya ya setelah zaman sahabat baru mengumpulkan mana bahasa yang paling murni, bahasa Arab yang paling murni ini mana. Hingga ditemukan bahasa Arab yang paling murni adalah bahasa Arab Badui. Kalau bahasa kita bahasa Arab tradisional lah, orang-orang tradisional, orang-orang Badui lah, orang-orang pegunungan yang tidak terlalu terkontaminasi dengan oleh orang luar.
sehingga belum terjawab tadi. Itu kan dipengaruhinya belum terjawab secara tingkatan. Apa sih istilah ada kalau Sidegar itu istilah balagoh, mantek dan kawan-kawan itu sebenarnya apa? Kalau balaghah, mantek itu kan eh, untuk mempelajari ilmu, untuk mempelajari ruh daripada bahasa itu. Sebenarnya bahasa apapun itu pasti ada. Nah, cuman dalam bahasa Arab itu balaghah namanya. Misalnya ya, kalau orang Indonesia ada perumpamaan misalnya, majas namanya kan orang Indonesia. Di balaghah ada namanya ilmu bayan yang menjadi cabang daripada ilmu ada ilmu bayan yang menjadi cabang daripada ilmu balaghah. Ilmu balaghah aja kan dibagi tiga. Ada namanya ilmu bayan, ada namanya ilmu ma'ani, ada namanya ilmu badi. Pelan-pelan, salah satu tuh. Bayan ini yang bagian mana? Untuk menjelaskan keindahan seperti majas. Oke. Semilir angin pagi mulai membelai rambutku. Nah, itu dipelajari kalau bahasa Arab oleh ilmu bayan. Kalau kita kan majas. Oke. Sementara kalau ilmu ma'ani itu mempelajari makna yang ada dalam satu kalimat. Oke. Misalnya, saya duduk. Misalnya kalau bahasa Indonesia, apa makna saya duduk ini? Nah, itu dipelajari kalau dalam bahasa Arab ilmu ma'ani. Misalnya kalau dalam bahasa Arabnya apa namanya? Alhamdulillah. Kenapa dia menggunakan isim? Kenapa tidak menggunakan apa namanya? Fiil. Nah, apa makna yang tersembunyi di dalamnya? Jadi setiap penggunaan satu kata, pemilihan satu jenis kata, itu ada makna yang tersembunyi di dalam bahasa Arab. Itu istilahnya ma'ani. Ilmu ma'ani yang mempelajari. Misalnya, apakah semua kata apa namanya ya? Apakah semua kata larangan itu berarti haram di dalam Al-Quran? Contoh deh. Apa contohnya ya yang paling real? Saya tidak terlalu paham contohnya. Karena saya tidak hafal Quran. umpama deh. Misalnya begini, ada di dalam Al-Quran. Rokok deh. Nah, berbicara tentang rokok, ini kan tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Nah, bikin kecanduan masalahnya. Kan bikin kecanduan itu bukan sesuatu yang diharamkan dalam makro beda lagi ya. Okay. Itu hasil ijtihad kali. Oke. Aja rokoknya. Jadi begini ya, misalnya apa ya yang saya pokoknya intinya ilmu ma'ani itu adalah mempelajari makna yang ada di dalam iya karena budua, iya karena said. Apa makna ini? Hanya kepada mulah aku menyembah dan hanya kepada mulah aku minta pertolongan. Nah, jadi untuk sekedar memahami maknanya. Dalam urutan nahu yang biasa harusnya nak budu iyaka. Tetapi ketika iyaka ini didahulukan, pasti ada makna di situ. Apa maknanya? Inilah yang kita pelajari dalam ilmu ma'ani. Jadi ketika penempatan satu kata itu berubah di tempat yang tidak biasanya, di situ ada makna. Nah, itu ilmu ma'ani kita pelajari. Makanya tidak selesai kemudian orang hanya belajar bahasa Arab, nahu Arab, selesai tidak. Dia tidak akan paham ruh daripada bahasa itu kalau tidak mempelajari ilmu balaghah yang tiga tadi. Sementara kalau ilmu itu kan sampai ma'ani itu. Nah, yang ketiga apa tadi? Bade itu yang bagian mana? Jadi ilmu bade itu ilmu yang mempelajari tentang keindahan susunan katanya. Jadi bade itu nanti dia bekerja pada sisi lapasnya supaya indah susunannya itu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Jadi dia bersaja. Nah itu ilmu bade yang berfungsi di situ. Apa namanya? Nah, dia jadi dal yang terakhir ini apa namanya? Dia bersaja dal. Jadi ketika kita baca kan nikmat. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau kita ingin menemukan keindahan Al-Qur'an ini, maka kita harus menguasai ilmu bade, ilmu yang meneliti tentang sajak-sajak akhir itu. Nah, itu ilmu bade namanya.
cukup lumayan panjang prosesnya menafsirkan satu kata, satu huruf, satu kalimat. Sekarang oke, tadi sudah nyerempet ke arah filsafat. Gitu. Menarik sih urusan filsafat kayak gitu. Filsafat dalam istilah dalam Arab yang paling terkenal gitu apa? Kalau secara pemikiran, filsafat ini sebenarnya ulama-ulama itu berbeda pendapat ya. Apakah filsafat ini boleh dipelajari? Ini kalau kita tarik dulu ya. Tarik mundur dulu ya. Kita tarik mundur dulu. Jadi apakah filsafat ini boleh dipelajari atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Dengan dalil? Jadi filsafat itu ulama yang mengharamkan, dia itu beranggapan bahwa filsafat ini pola pikir orang luar. Jadi kalau kita pakai menggunakan memahami ayat Al-Quran itu sudah beda konsep. Nah, inilah yang kemudian nanti hukum yang menurunkan bagaimana hukumnya kita menafsirkan Al-Quran berdasarkan hermeneutika. Oke, pelan dulu. Saya orang awam tentang apa namanya filsafat. Hermeneutika itu apa? Pelan dulu, secara gamblang deh. Hermeneutika itu, jadi sebenarnya kalau pengertian itu banyak ya, tapi itu sederhananya kalau menurut saya hermeneutika itu adalah ilmu yang yang ingin mendudukkan Al-Quran sebagai produk budaya. Sebenarnya kan awalnya Al-Quran ini adalah wahyu. Yes. Itu keyakinan orang Islam kan? Yes. Tetapi bagi orang Islam yang ingin meneliti Al-Quran menggunakan hermeneutik, Al-Quran itu tetap produk budaya. Karena bagaimanapun juga wahyu yang diturunkan Tuhan itu dia disampaikan dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu bahasa mana? Bahasa orang Arab, budaya orang Arab. Makanya wahyu Tuhan itu tidak bisa terlepas dari budaya. Ini alasan orang untuk menafsirkan Al-Quran berdasarkan hermeneutika itu, melihat realitas itu. Nah, terus apa lagi? Tadi kan yang membolehkan, yang tidak membolehkan. Nah, sementara ada ulama yang tidak saya ulangi dulu ya. Jadi ada ulama yang membolehkan. Nah, ulama yang membolehkan filsafat ini sebenarnya beliau ini beranggapan bahwa filsafat ini akan bisa menjaga ini. Jadi ulama yang membolehkan itu menganggap filsafat itu adalah logika berpikir sebenarnya. Jadi untuk menjaga kelurusan di dalam berpikir, maka umat Islam ini perlu belajar filsafat. Karena filsafat ini mengajarkan pola pikir, logika. Sama seperti, makanya kan filsafat itu topiknya itu alam, bahasa, itu medianya. Sama matematika. Kok matematika? Iya, logika itu Aristoteles mengatakan filsafat itu. Jadi kalau Aristoteles membagi matematika, sains, pokoknya yang berpikir logik dan bisa diperiksa, nah itu bahasa filsafat kalau menurut Aristoteles. Nah, meminjam istilah Aristoteles, para ulama yang membolehkan filsafat itu ini hanya untuk memelihara pola pikir umat Islam supaya tidak sesat pikir, gitulah kurang lebih. Enggak boleh. Sehingga ulama yang mengharamkan filsafat pun dia menolak filsafat dengan filsafat sebenarnya. Cuman istilahnya lain. Ada kalau Imam Ghazali menolak filsafat kan dia memunculkan ilmu tasawuf. Sebenarnya itu filsafat. Contoh salah satu teori Imam Ghazali adalah apa yang kita lihat lurus tapi ini lurus misalnya. Yes. Kita masukkan dalam air. Kita lihat dari sini bisa saja bengkok. Itu kan filsafat sebenarnya. Menurut siapa nih? Menurut Imam Ghazali. Maksud saya menurut Imam Ghazali kan seperti itu. Jangan sampai nanti ada yang debat nih. Ya jangan-jangan itu menurut Anda doang gitu atau menurut bagian ulama juga. Nah, maksud saya begini. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, filsafat itu bukanlah suatu ilmu yang hebat. Ada ilmu di atas filsafat itu. Yaitu ilmu yang
eh, cahaya hati lah istilah, nur, hikmah. Karena kalau kita hanya mengandalkan panca indera, kalau filsafat kan dia memperoleh segala sesuatu itu berdasarkan panca indera, pengalaman panca indera. Nah, kalau hanya mengandalkan itu, kata Imam Ghazali, ini lurus, kita masukkan dalam air, mata kita akan melihat bengkok. Jadi sebatas itu kemampuan panca indera, kata Imam Ghazali. Itu maksud saya. Lah kalau BTN sama mantek, Nah, sama mantek itu kan filsafat yang diislamkan. wait, kok filsafat awalnya kan memang kita kembali di awal tadi, filsafat itu dibawa oleh orang belajar bahasa Arab untuk memahami filsafat. Ya, Sekarang kok jadi terbalik, malah mantek bahas mantek itu adalah filsafat yang diislamkan. Itu gimana? jadi begini, kalau ulama yang membolehkan, jadi ulama yang membolehkan, kemudian merancang semacam ilmu filsafat versi Islam. Versi Islam. Yang tidak dibawa. membolehkan, dia punya ilmu tasawuf. Jadi ada ranah ilmu yang dibikin sendiri. Jadi itu Berarti yang membolehkan ranahnya diistilahkan sebagai ilmu mantek. ya yang membolehkan. Oke. Itu jadi kalau kita gampang-gampangnya ya. Jadi filsafat yang sudah diislamkan itu sudah dijinakkan itu nanti namanya ilmu mantek dalam Islam. Dan itu berkembang. Dan sekarang mandek. Harinya mandek, tidak ada ulama-ulama kontemporer yang kemudian membangkitkan. Hal paling besar dalam ilmu mantek yang paling diangkat itu apa? Tetap logika berpikir dia sebenarnya. Misalnya kita ingin memperdebatkan HP, di mantek itu dibahas definisi HP ini apa. Oh, syarat-syarat definisi yang baik itu ini. Sama sebenarnya seperti filsafat. Sebelum kita kelahi dulu, kita mau kelahi di ring mana ini. Nah, untuk mungkin ya inisiatif ulama supaya lebih mudah diterima oleh orang Islam, sehingga perlu dibuatkan dia ilmu mantek. Asumsi saya seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, kembali ke cukup berat membahas tentang filsafat, dan mungkin otak saya masih setengah-setengah untuk lanjut di sana. Kembali ke pembahasan bahasa Arab. Apakah yang dibicarakan di dalam kampus, di dalam perguruan tinggi itu sama seperti halnya dengan misalkan kurikulum bahasa Indonesia, atau sebenarnya orang belajar gimana? Orang belajar bahasa Arab itu untuk dijadikan kembali ke yang tadi, atau memang nanti akan dikembangkan sendiri gitu, akan dikembangkan ke kampus dan lain-lain, atau hanya sebatas di kampus nih ya. Ini mohon maaf kalau ada yang komentar bahwa oh nggak penting dan lain-lain sebagainya. Saya bukan menangkap begitu, tapi lebih kepada menggugurkan kewajiban gitu. Atau ada esensi lain yang sebenarnya kita akan pelajari. Sebenarnya bahasa Arab ini adalah bahasa agama. Siapapun orang Islam, pasti dia akan belajar bahasa Arab. Tapi tingkatan bahasa Arab yang kita pelajari ini kan berbeda-beda. Minimal kalau orang Islam secara umum, dia bisa membaca surat Al-Fatihah, bacaan sholat, atau keseharian itu mereka sudah belajar bahasa Arab. Pada hakikatnya. Tetapi kalau kita sebagai intelektual, misalnya intelektual Muslim, sekarang kan banyak orang-orang berbicara tentang agama, tetapi dia tidak paham bahasa Arab, sehingga nanti dia mencari celah, mencari Quran terjemahan, hadis terjemahan. Nah, menurut saya ini yang berbahaya. Intelektual yang seperti ini yang berbahaya. Kalau dia mau berbicara tentang agama, tetapi tidak menguasai bahasa Arab, termasuk yang saya sebutkan itu, tiga ilmu itu bahaya itu. Karena nanti kalau terjemahan itu sudah masuk pikiran orang lain, tidak murni lagi wahyu. Misalnya hadis nih, nah, ini sudah diterjemahkan oleh orang, maka terjemahan itu sudah masuk pikiran orang.
sering kan orang berkelahi sebenarnya, Hah? memperkelahikan terjemahan sebenarnya. Nah, berbeda dia kalau kita posisikan dia. Ini loh teks hadis Aslinya dalam bahasa Arab, ya. Nah, dan kita kaji dia dulu secara bahasa Arabnya. Itu akan berbeda hasil orang debat. Misalnya ya, orang sekarang kan ngotot satu hadis itu dieksekusi dengan menggunakan terjemahan. Si A akan menafsirkan hadis ini berdasarkan terjemahan. Si B langsung ke bahasa Arabnya. Itu berbeda dia nanti hasilnya itu berbeda. Karena la saja itu banyak artinya dalam bahasa Arab. Ada la yang untuk meniadakan kesohehan, artinya misalnya contoh deh dalam satu. la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Imam Syafi'i menerjemahkan la di situ itu tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sementara Imam Hanafi mengatakan la kamala, tidak sempurna sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini kan beda dia. Sama teks hadisnya sama-sama la sholata, tetapi kalau Imam Syafi'i la ini dimasukkan dalam la yang berarti tidak sah, tetapi kalau Imam Hanafi dia mengartikannya tidak sempurna, kan beda itu. Bedanya begini, berarti kalau Imam Syafi'i, maka orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah itu sholatnya tidak sah. Kalau Imam Hanafi, sholatnya tetap sah, tapi kurang sempurna. Itu kan beda itu ya produk hukumnya. Itulah yang menyebabkan ada perbedaan pendapat mazhab. Ulama. Kalau mazhab, iya, jadi perbedaan penggunaan penafsiran bahasa Arab di dalam teks keagamaan itu yang kemudian membuat ulama berbeda pendapat. Contohnya ya, kita sering kelahi tentang ini siapa yang wajib berdakwah. Contohnya, Didi lihat coba masih hidup. Misalnya gini, dalam teks ayat yang mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair misalnya. Saya lupa ayat surat apa. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wal takum minkum, min di situ itu banyak artinya sebenarnya. Ada yang kalau jemaah tabligh mengartikan min untuk menunjukkan jenis, ada min itu litabait untuk menunjukkan sebagian. Beda artinya. Hendaklah semua jenis manusia yang beriman mengajak kepada perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau yang menerjemahkan min itu untuk litabait, hendaklah sebagian umat Islam mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang buruk. Itu kan berbeda dia maknanya nanti. Ganti aja baterainya. Nah, itu yang saya maksudkan. Ya udah lanjut. Ya udah dihidupin lagi. Ya. Nah, itu yang saya maksudkan, perbedaan penafsiran huruf jar saja itu akan berimbas pada makna di dalam suatu hukum. Nah, sepenting itulah bahasa Arab sebenarnya. Kalau orang yang akan menjadi intelektual tentu. Intelektual muslim. Ya. Jadi kalau intelektual hanya baca terjemahan, itulah kalau boleh kita mengistilahkan intelektual kacang keduk lah. Ya emang mungkin banyak ya. Lanjut tuh. Ya banyak yang banyak yang menafsirkan hal yang kayak gitu, hal-hal demikian. Nah, kembali ke fenomena, ya lanjut sih kita ke fenomena saat ini. Yang fenomena paling besar dari sudut pandang seorang Ustadz Wahid gitu. Sudut pandang paling besar yang dilihat sekarang dengan media sosial yang paling banyak itu, media sosial yang semua orang bisa berdakwah dan sebagainya, orang semua bisa menafsirkan semaunya tanpa ada yang lain, tanpa ada dasar yang lain. Apakah
ketika orang berbahasa Arab dan lalu menerjemahkan satu satu misalkan dari ayat Al-Quran, tapi dia tidak mempelajari eh, ilmu-ilmu yang lain, misalkan tidak, misalkan nih dia baca satu satu hadis yang itu kaitannya dengan fikih, tapi kadang dia nggak baca eh, apa ya, kitab yang lain tuh yang kaitannya dengan ketuhanan misalkan, itu sesuatu yang bahaya atau yang ya udah. Ya, kalau itu apa namanya memang berbahaya ya. Jadi ada fenomena yang sangat agak mengkhawatirkan sebenarnya kita khususnya umat Islam ini. Kita sekarang kan seperti umat yang agak gampang saling caper. Sebenarnya kalau kita mau agak teliti, itu sebenarnya faktor penguasaan ilmu tata bahasa Arab yang kurang sebenarnya. Karena kalau orang itu paham tentang bahasa Arab sendiri banyak jenisnya, misalnya satu huruf jar saja ya seperti yang saya katakan tadi, bisa 9 artinya nanti. Dan itu akan berimbas di dalam hukum. Nah, kalau ini kita pahami oleh umat Islam sekarang ini, maka mungkin kita akan terlalu hati-hati. Kita akan hati-hati untuk saling kemudian mengatakan, oh ini tidak sesuai Quran, ini tidak sesuai Sunnah. Adapun kalau orang yang mengambil eh, satu terjemahan saja tanpa melihat yang lain, nah itu lebih bahaya lagi. Kalau menurut saya, karena agama ini harus dilihat secara utuh kan benar, baik ajarannya maupun eh, apa namanya pembahasannya harus dilihat secara utuh. Disitulah terkadang satu hukum itu perlu dilihat dulu situasi tempat diamalkan itu di mana. Misalnya ya, hukum kisos. Kalau menurut saya, hukum kisos itu adalah perintah Al-Quran yang wajib dilakukan oleh umat Islam sebenarnya. Tetapi di dalam realitas negara Indonesia, itu kan tidak dilaksanakan sebenarnya. Nah, ini terlepas daripada apa namanya setuju atau tidak setuju bahwa Indonesia sekarang ini tidak melaksanakan hukum kisos. Ia menghukum orang yang bersalah benar, tapi tidak melaksanakan hukum standar yang diajarkan oleh Islam. Tetapi apa namanya ini tidak bisa juga kita kemudian mengatakan wah ulama Indonesia tidak menerapkan hukum Islam. Hanya ijtihad ulama mengatakan mungkin realitas sosial kita yang seperti ini, maka hukum kisos itu tetap kita laksanakan, tapi dalam bentuk yang berbeda. Itu satu ijtihad ulama dalam konteks Indonesia. Dan juga kita tidak boleh mengatakan orang yang mengatakan NKRI bersyariah adalah anti nasionalisme misalnya. Kita juga nggak boleh bilang seperti itu. Karena ijtihad mereka itu mengatakan hukum Allah itu sudah jelas. Membunuh ya harus dibunuh, selesai persoalan. Kalau dimasukkan penjara itu bukan hukum Allah. Nah, itu ijtihad mereka. Nah, dari sinilah sebenarnya kalau kita paham realitas ini, kita minimal akan saling menghargai. Jadi tidak kemudian wah itu kelompoknya itu tidak sesuai dengan ini. Mereka tidak cinta Indonesia. Jangan-jangan mereka lebih cinta dari kita. Hanya saja pikirannya berbeda. Pola pikir. Iya, karena kan kita ini kan bisa berpikir itu berdasarkan apa yang di dalam otak. Tidak ubahnya seperti gelas yang sudah kita taruhkan pewarna. Oke, ada 3 gelas, tapi ada pewarna yang berbeda di dalamnya. Air putih yang kita masukkan nanti kan warnanya berbeda-beda. Kan seperti itu dia. Para ulama kita juga seperti itu. Yang kuliah ke Amerika nanti pulangnya pasti agak beda dengan yang kuliah ke Arab Saudi. Yang kuliah ke Mesir gaulnya di mana? Kalau ulama ini bergaul dengan yang agak kencengan dikit ulama sana, pulangnya agak kenceng. Tapi kalau yang bergaul dengan sastrawan-sastrawan, ya pulangnya juga agak nyastra-nyastra, semilir angin pagi mulai membelai rambut. Tapi kalau yang bergaul dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin ya agak ketat ya. Negara Islam harus tegak. Ya, berarti tergantung
tongkrongannya di mana ya? Iya, ngopinya di mana? Itulah kurang lebih. Nah, itu yang perlu mendapat perhatian serius dari kita lah. Kita sekarang ini kan di Indonesia ini negara demokrasi, demokrasi yang terlalu banyak tapinya. Contohnya begini, Contoh. kita bebas berpendapat, berargumen, Hmm. tetapi jangan yang begini dong. Misalnya ya, kalau kita benar-benar menganut demokrasi sebenarnya, maka yang menang adalah yang paling banyak, mayoritas. Baik itu mayoritas pengikutnya, mayoritas yang berpikir seperti itu, atau yang mayoritas uangnya. Tinggal kita menguasai itu aja sebenarnya. Nah, yang mengatakan hukum kisos NKRI bersyariah, ya, itu nanti bisa jadi nanti kalau dia menjadi mayoritas itu bisa dilaksanakan. Sebenarnya sistem bernegara kita adalah sistem yang fleksibel sebenarnya. Siapa yang menang ya dia yang berhak mengatur. Karena hukum undang-undang kita ya. Nah ini mungkin orang-orang yang bicara agama juga paham hukum undang-undang ini. Sehingga nanti kita tidak kagetan. Ada orang yang bilang hukum agama itu begini berdasarkan ijtihad. Tetapi di pihak yang lain ini adalah pendapat yang tidak dipakai. Kemudian kita marah-marah, timbul konflik, perang-perangan. Nah itu, jadi umat Islam ini perlulah agak dewasa sedikit. Saya dalam artian perlu kita belajar bahasa Arab secara detail. Karena kita akan umat Islam ini gampang menggunakan dalil ya sebenarnya. Misalnya ada yang mengharamkan rokok. Dari sisi mananya dia mengharamkan? Jangan-jangan dia mengharamkan dari sisi, oh ini rokok ini haram. Apakah haram mutlak? Jadi jelas di dalam Quran rokok haram gitulah. Nah, Nah, maka saya yakin kalau udah seperti itu tidak ada orang yang berani merokok. Tetapi kalau berdasarkan ayat ini, dari ayat ini kita pahami bahwa rokok itu haram karena membahayakan. Itu kan sudah masuk ranah ijtihad. Kalau sudah masuk ranah ijtihad, disitulah kelapangan hati kita sebagai umat harus besar. mungkin ada yang belum paham. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu adalah pemikiran ulama tentang suatu teks agama yang disesuaikan dia dengan situasi keadaan. Jadi misalnya nih, apa misalnya ijtihad? Maulid misalnya ya. Maulid itu kan tidak ada perintah, tidak ada larangannya. Tapi melihat situasi masyarakat, kok sudah agak tidak mengenal Nabi gitu. Kok gairah Nabi itu hilang dari dada umat Islam. Ulama berpikir, wah kita buat maulid aja. Di maulid itu nanti kita bacakan kisah-kisah Nabi. Nah, jadi untuk recall kembali. Nah itu ijtihad. Jadi pemikiran tentang sesuatu fenomena yang dihubungkan dengan teks keagamaan, nah itulah ijtihad kurang lebih lah. Oke. Kembali ke pertanyaan apa namanya bahasa Arab. Yang paling susah dipelajari dalam konteks bahasa Arab itu yang bagian mana? Kalau bahasa Arab, ini yang saya tidak agak setuju kalau pondok pesantren itu mengajar kita bahasa Arab sampai bertahun-tahun. Kok gitu? Bukankah itu memang satu kurikulum? Nah itu makanya. Pernah nggak saudara berpikir orang bisa bahasa Inggris hanya dengan kursus 4 bulan? Ya, Itu fenomena yang nyata kan? yes. Tapi kok di pondok pesantren kita diajar sampai 3 tahun? Itu pun syukur-syukur kalau bisa kan? Ya benar juga sih. Sebenarnya yang sulit itu bukan bahasa Arabnya, Tapi sistem pembelajaran itu yang bikin serem. Nah, salah satu akibat daripada masuknya filsafat di dalam bahasa Arab. Sebenarnya dulu itu bahasa Arab itu ya sama, mudah dia. Karena bahasa kan. Tapi setelah ulama ini menggali filsafat, dimasukkan unsur filsafatnya di dalam bahasa Arab.
Makanya ada nama kitab ya, Ihya'un Nahwi. Dia itu ingin mengembalikan bahwa nahu ini ya bahasa toh. Jadi nggak usah terlalu dirumit-rumitin. Kalau di challenge sekarang ngajar nih, kebetulan satu IT kan Hmm, apa namanya masternya bahasa Arab nih. Gitu. enggak lah. Nah, Kira-kira gitu. Ngajar nih, saya kasih siswa 6 orang dalam 5 bulan, bisa nggak dipinter anaknya? kalau dia tidak pintar, berarti memang otak anak itu sudah koslet. Kalau saya berani menjamin dengan metode yang ada, yang sudah saya pikir-pikirkan ya. Sebenarnya ini kita dapatkan dari guru-guru kita. Ya, ketika belajar nahu, sebegitu mudahnya sebenarnya. Cuman kita begini ya, kalau saya pernah saudara tahu nggak, orang belajar silat bertahun-tahun, nah, udah seni jurusnya. Suruh dia silat, main, atau kelahi dengan orang, kira-kira bisa menang nggak dia? Nggak ada jaminan. Orang yang pinter silat ini. Ya, Kenapa? Karena tidak diajarkan bagaimana menggunakan jurus di dalam pertarungan asli. sebagai contoh lah ya. Sebagai contoh. Mungkin Begitu sesama, juga mungkin nahu. mungkin sesama sesuai dengan jurusnya akan sama. Tapi misalkan, oh gimana nangkep tembak dia agak sensitif. Gimana nangkep kalau orang nanti ditembak sama pistol misalkan? Ya. Gitu. Bisa nggak dengan jurus silat yang dipelajari dia akan menghindar? Ya. Ini bukan mendiskreditkan orang. Bukan. Orang yang silat pinter orang yang silat kalau diajari dia bagaimana menggunakan jurusnya dalam kehidupan nyata, oh itu sakti itu, nggak mungkin kalah dia. Tapi maksud saya banyak pelajaran. Ini tidak hanya silat ya, termasuk matematika. Nah itu matematika deh. Termasuk matematika. Bisa nggak orang ini menggunakan rumus Pitagoras di dalam kehidupan sehari-hari? itu yang saya nggak tahu jawabannya juga. Nah, saya juga tidak tahu. Tapi pernah nggak kita belajar itu? Pernah. SMP belajar, ini belajar, MA belajar. Tapi apa yang bisa kita? Nah, banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari itu kita tidak diajarkan bagaimana menggunakannya dalam sehari-hari. Demikian juga nahu. Banyak teman-teman ya santri-santri itu yang hafal matan jurumiyah, bahkan alfiah. Saya pernah hafal jarumnya itu sampai bab Ya. semua. Cuma nggak bisa juga sih bahasa Arab ya. Tapi bisa nggak kita praktekkan? Mubtada aja orang kadang-kadang sudah paham. Mubtada ini. Tapi sodorkan kitab. Coba baca. Mana mubtada, mana khobarnya. Susah. Nah, itu maksud saya. Ilmu bahasa Arab ini ibaratnya suatu jurus yang harus dikuasai teorinya dan dikuasai praktiknya. Dan kalau ada murid yang seperti yang saudara bilang tadi itu, gampang. Karena nanti ada metode kita sederhanakan dia. Untuk teori-teori yang tinggi itu nanti mereka cari sendiri. Dengan kesimpulan bahwa mempelajari bahasa Arab itu tidak susah dan tidak menggampangkan juga gitu. Asal kita mau belajar dan mempelajari. Tidak. Kalau menurut saya bahasa Arab itu mudah kalau diajarkan oleh orang yang tepat dan dengan sistem yang tepat. Itu saja rumusnya sebenarnya. Ya juga sih. Ada benernya juga sih. Iya. Karena nah ini juga ya mungkin salah satu teori ya. Nah, Orang belajar bahasa Arab itu dia melupakan bahasa Indonesia. kok bisa begitu? Jadi ketika orang belajar bahasa Arab, lupa dia mensejajarkannya dengan bahasa Indonesia. Padahal fa'il itu kan pelaku. Yes. Kalau kita kasih tahu anak didik kita seperti itu, dia akan bisa menentukan fa'il meskipun disembunyikan di mana-mana. Fa'il itu adalah pelaku. Misalnya ya, kita menggunakan rumus fa'il itu adalah jawaban yang tepat dari kata tanya apa dan siapa. HP jatuh, apa yang jatuh? Coba jawab. HP. Berarti HP itu adalah fa'il. Tinggal kita bahasa Arabkan aja kan? Oh,
segampang itu sebenarnya kalau kita mampu mensejajarkan bahasa Arab itu dengan bahasa Indonesia. Saya cuma masih ingat Ja'a Zaidun Zaidun Qaimun. Ja'a Zaidun. Zaidun berdiri. Ah, Zaidun berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Ya udah itu fa'ilnya. Selesai di situ. Iya. Makanya kalau saya terjemah itu sangat penting untuk membantu penguasaan nahu yang utuh. Karena bagaimanapun juga kita harus, karena pola bahasa Arab itu paham dulu baru kita tahu dia jawabannya. Kalau bahasa Indonesia kita baca dulu baru kita paham. Kalau bahasa Arab itu kita paham dulu baru kita bisa baca. Paham dulu baru kita bisa baca. Ya, apa maknanya? Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita bisa baca dengan segampang itu karena sudah diharokati. Coba dihilangkan harokatnya. Tapi tetap kita bisa baca. Karena orang yang bisa baca itu dia sudah paham arti maknanya. Alhamdulillah, oh dia sebagai mubtada. Jadi kita membaca kitab itu otak kita main sebenarnya untuk menerjemahkan. Ya itu yang yang menurut saya penting dan itu ditinggalkan kadang-kadang dalam pembelajaran nahu saraf sehingga saraf ini sakral. Kalau ibarat kata tuh saraf itu apanya sih? Nahu itu apanya? Sarafnya itu apanya? Kalau nahu itu kan diibaratkan oleh ulama sebagai bapaknya. Kalau saraf itu sebagai ibunya. Karena dari saraf itu nanti terlahir satu kata menjadi 24. Gimana tuh? Satu kata nanti di dalam ilmu saraf itu bisa menjadi 24 kata. Misalnya zahaba. Zahaba ini satu kata. Yes. Bisa kita rubah menjadi ya zahabu. Jenis katanya udah beda. Zahaba ini fi'il madi, ya zahabu ini udah fi'il mudhari. Zihaban ini sudah masdar. Ini fi'il, ini isim jadinya. Ya, zahibun itu sudah menjadi pelaku dia dengan satu kata loh. Makanya saraf itu diibaratkan sebagai ibu yang bisa melahirkan Kata-kata. sementara kalau soro nahu itu sebagai ayahnya karena dia nanti yang menunjukkan harokat-harokatnya. Oh gitu. Jadi kalau menemu misalkan satu kitab gitu yang tanpa rambut gitu Ya, itu harus dinahukan dulu gitu ya. Kita menggunakan ilmu nahu untuk mengharokatnya. ya. Tapi tidak ubahnya seperti pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak. Nahu saraf itu harus berbarengan dia. Nggak bisa sendiri-sendiri. Oke, cukup menarik dan mungkin pertemuan pertama ini yang nanti kita akan lanjutkan karena udah mulai hujan. Terima kasih. See you.